Halo, apa kabar semuanya? Gimana puasanya pada lancar? Pertama puasa harusnya lancar dong ya, bagi yang melaksanakan. Oke, di video kali ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi anime underrated terbaik 2020 yang harus kalian tonton. Sejak awal tahun 2020, banyak sekali anime-anime menarik dan populer seperti Mao Gakuen Butegi Gosa yang langsung populer pada episode pertamanya karena mengusung genre overpower atau OP ya, yang menjadi genre favorit bagi sebagian besar orang. Namun di luar anime tersebut, tahun 2020 ternyata ada loh anime-anime yang tak begitu terkenal namun sangat worth it untuk ditonton. Oke, di sini aku langsung aja ke videonya ya. Berikut 7 rekomendasi anime underrated terbaik 2020 yang harus kalian tonton. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaruku. Yang pertama ada ID Infunded, bergenre misteri, polisi, psikologikal, dan sci-fi. Anime yang disutradarai oleh Ei Aoki dan ditulis oleh Otaro Maijo. Anime ini diadaptasi dari manga yang berjudul sama, karya Yuki Kodama yang pertama kali dirilis pada Oktober tahun lalu. Dalam anime ini diceritakan bahwa seorang penyelidik, khususnya petugas kepolisian biasanya, memiliki kekuatan bernama ID Well, yaitu kekuatan untuk memasuki pikiran dari pembunuh berantai dan melihat bagian-bagian dari ingatan dan jiwa mereka. Kekuatan ini juga disebut sebagai kekuatan yang berpusat pada manipulasi mental, di mana mental yang dimasuki oleh penyidik dapat dikumpulkan secara digital untuk mengumpulkan petunjuk tentang korban di TKP hingga motif pembunuhan. Kalau penasaran, ditonton ya. Yang kedua ada Somali Tomori no Kami-sama, bergenre adventure, demons, drama, fantasi, dan slice of life. Somali Tomori no Kami-sama adalah anime yang diadaptasi dari manga berjudul sama yang ditulis oleh Yako Gureishi. Bercerita pada saat dimana dunia saat ini dikuasai oleh para roh, goblin, dan makhluk mitologi lainnya. Populasi makhluk tersebut sangat dominan dan terus menekan angka populasi manusia di dunia dan membuat keberadaan manusia hampir punah. Suatu hari, seorang golem dan manusia bertemu. Kemudian dimulailah kisah perjalanan tentang seorang penjaga hutan dan seorang manusia yang terancam punah. Lebih lanjut, tonton aja ya teman-teman. Yang ketiga ada Arte, bergenre drama, historical, romance, seinen, dan slice of life. Bersetting di kota Florence pada abad ke-16 silam, anime ini menceritakan tentang seorang gadis aristokrat cantik dan ceria yang bermimpi untuk menjadi seorang seniman dan berkontribusi pada pembaruan peradaban yang sedang berkembang pesat melalui kebangkitan budaya. Namun sayangnya, mimpi Arte terhambat dengan kematian ayahnya. Sebagai gadis yang datang dari keluarga bangsawan, tak banyak dari anggota keluarganya yang mengerti mengenai kecintaan Arte pada seni. Hanya ayah Arte satu-satunya. Ceritanya sangat seru banget teman-teman. Kalian bisa tonton anime yang satu ini ya. Yang keempat ada Prince Connect Redive, bergenre action, adventure, komedi, dan fantasi. Prince Connect Redive adalah serial anime yang diadaptasi dari roleplay video game yang dikembangkan oleh Cygames. Berlatar di benua Astrea, cerita dalam anime ini dimulai dengan jatuhnya seorang pria dari langit dan tidak memiliki ingatan selain namanya, yaitu Yuki. Saat itu seorang elf bernama Kokoro menemukan Yuki dan membantu Yuki untuk mengenal dunia tempat ia berada dan mempelajari bagaimana dunia tersebut bekerja. Setelah Yuki mengetahui bagaimana cara untuk bertahan hidup di dunia tersebut, Yuki dan Kokoro memutuskan untuk pergi ke asosiasi guild terdekat, mencari misi sederhana untuk mendapatkan uang. Pengen tahu kelanjutannya? Tonton aja ya teman-teman. Yang kelima ada Murenase Seton Gakuen, bergenre komedi dan school. Murenase Seton Gakuen adalah serial anime yang diadaptasi dari manga yang berjudul sama ya, karya Bungo Yamashita. Akademi Seton adalah sekolah yang banyak dihuni para binatang karena populasi manusia menurun drastis. Manusia di sekolah ini lebih sedikit dibandingkan dengan makhluk lainnya. Jin Majama seorang pembenci binatang dan satu-satunya manusia laki-laki di kelas. Ia suka pada Hitomi Hino, satu-satunya manusia perempuan di kelasnya. Namun, karena berbagai hal, ia harus terlibat dengan berbagai makhluk lain di sekolahnya.
Anime ini akan berfokus pada cerita sehari-hari Jin Majama di sekolahnya, dibumbui dengan komedi. Jika kalian penasaran, coba ditonton saja. Aku jamin kalian bakal bingung. Gak ketang, seru banget sih. Yang keenam ada Darwin Games, bergenre action, misteri, dan shounen. Anime yang menceritakan sebuah permainan bernama Darwin Games. Game ini memiliki konsep permainan membunuh secara nyata. Jika setiap pemain yang berhasil membunuh atau mengalahkan lawannya akan mendapatkan poin untuk membeli sebuah item. Anime ini berfokus pada seorang pemuda bernama Kaname Sudo yang tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan undangan dari salah satu temannya untuk memainkan sebuah game yang misterius. Pada awalnya Kaname mengabaikan pesan tersebut, namun Kaname semakin penasaran karena teman-temannya selalu memainkan game yang tidak ia ketahui. Ketika ia sedang membuka aplikasi Darwin Games, secara tidak sengaja ia menekan tombol untuk memulai permainan tersebut. Kaname mengalami halusinasi seperti digigit ular, dan itu pula yang menandakan bahwa ia adalah seorang player Darwin Games. Penasaran? Tonton aja ya, kan ini seru banget sih. Yang terakhir ada Great Pretender, bergenre krimi dan komedi. Anime Great Pretender ini berfokus pada cerita tentang Makoto Edamura, pemuda polos yang akhirnya harus menjadi penipu dan menganggap dirinya sebagai penipu terhebat di Jepang. Walaupun penipuan yang dilakukannya sebagian besar untuk bertahan hidup, kemampuannya menarik perhatian Lauren, pemimpin dari kelompok penipu yang mencoba mengambil uang dari orang-orang ternama. Tak hanya berdua, Tiri dan Edamura dibantu oleh Ebi dan Cynthia yang tergabung dalam kelompok yang sama. Bukan hanya menipu dari mangsa kecil seperti yang dilakukan Edamura, Tiri mengajak Edamura untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan menjerat elit kriminal di berbagai negara. Segala rencana dipersiapkan matang-matang untuk bisa lolos dengan selamat sembari menguras uang sang mangsa. Anime yang satu ini menarik sekali buatku. Buat kalian yang penasaran, ditonton aja ya. Nah, itulah 7 rekomendasi anime underrated terbaik 2020 yang harus kalian tonton semua. Oke, bila ada salah kata, mohon maaf ya, hehe. Coba tulis di kolom komentar apa aja nih anime yang seru dan menarik menurut kalian semua. Kita ketemu di next video ya. Bye.